Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa mengikuti atau masih dikasih kesempatan untuk melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengisi bulan Ramadan yang suci ini dengan ibadah-ibadah, dengan amalan-amalan yang dapat mengangkat derajat kita nanti di yaumil jaza. Amin. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan kepada kalian materi dengan judul yaitu iman kepada iman kepada Allah. Anak-anakku sekalian, kenapa kita mempelajari iman kepada kitab Allah? Ya, seandainya Allah menghendaki, niscaya semua manusia yang ada di bumi ini akan beriman semuanya kepada Allah. Tetapi Allah tidak berkehendak demikian. Allah sengaja memberikan anugerahnya, memberikan petunjuknya, memberikan bimbingannya tidak ke semua orang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi Allah sangat mudah kalau kita seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, beliau menghendaki untuk beriman kepada Allah, itu sangat mudah bagi Allah. Tapi tidak demikian. Anak-anakku sekalian, kalau kita berbicara iman kepada Allah, ada sebuah hadis Jibril yang masyhur yang diriwayatkan oleh Muslim, yang saat itu dalam hadis itu dijelaskan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya sedang duduk-duduk bersama, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang pakaiannya sangat bersih, putih, padahal dari tampangnya kelihatan habis bepergian jauh, ya. Tetapi laki-laki tersebut sangat bersih, putih bajunya. Dan begitu datang kepada Rasulullah dan sahabat yang sedang duduk-duduk di saat itu, laki-laki tersebut langsung memegang paha Rasulullah. Sahabat sampai terkaget-kaget, ini siapa ya? Nah, kemudian laki-laki tersebut langsung bertanya kepada Rasulullah, ma huwa iman? Rasulullah menjawab waktu itu dengan arkanul iman. Rasulullah menjawab pertanyaan dari laki-laki tersebut dengan menyebutkan iman kepada Allah, yaitu dengan menyebutkan rukun iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah,
Dua, iman kepada malaikat-malaikatnya. Ketiga, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada yaumil akhir, dan iman kepada kodok baik dan jeleknya. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang kurang lebihnya seperti tadi. Jadi Rasulullah waktu itu langsung menjawab pertanyaan dari laki-laki itu dengan menyebutkan arkanul iman, yaitu rukun iman. Yang kita bahas sekarang adalah iman kepada Allah. Jadi pada saat ini kita tidak semua membahas tentang rukun iman, tetapi hanya salah satu saja, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin kalian juga sudah tahu ya. Malahan mungkin dari SD juga kalian sudah hafal ya. Itu adalah rukun iman yang pertama, dan itu adalah keutamaan iman yang paling utama ya. Sehingga ada ucapan, sehingga ada hadis yang mengatakan barang siapa yang meninggal di akhir hayatnya, di akhir kalimatnya menyebutkan kalimat la ilaha illallah, maka layak bagi dia adalah surga. Lafaz la ilaha illallah itu adalah salah satu dari rukun iman, yaitu iman kepada Allah ya. Jadi anak-anakku sekalian, di antara rukun iman yang paling afdol adalah iman kepada Allah. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah qauluhu la ilaha illallah. Maka pantas dia dalam hadis tadi ku ibu disebutkan, barang siapa yang mengucapkan di akhir hayatnya, di akhir hidupnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka layak bagi dia adalah surga. Itu adalah sebuah hadis. Mudah-mudahan kita semua bisa mengucapkan kalimat tersebut di akhir hayat kita. Amin. Anak-anakku sekalian, kalau kita berbicara iman kepada Allah ya, berarti bagaimana, timbul pertanyaan bagi dari kita adalah bagaimana cara beriman kepada Allah ya. Mungkin dari SD juga kita sudah tahu bahwa iman kepada Allah itu adalah salah satu rukun iman. Tapi sekarang ada pertanyaan lainnya, kalau di tingkat lanjutannya itu bagaimana cara mengimani kepada Allah, bagaimana cara beriman kepada Allah. Ada 3 yang harus kita bahas ya, dalam rangka melakukan atau melaksanakan beriman kepada Allah. Yang pertama adalah kita harus yakin, kita harus percaya ya. Kita harus percaya bahwa semua yang diciptakan, semua yang ada di muka bumi, semua yang ada di luar muka bumi itu adalah ciptaan Allah. Itu yakin, itu iman. Sebelum kita berbicara ke sana, kita harus tahu dulu makna iman. Iman itu bukan hanya diucapkan. Iman itu ada 3 komponen, yaitu 1 di mulut, di bibir, diucapkan. Kedua ada di dalam hati. Yang ketiga yaitu dilaksanakan ya. Jadi kita belum beriman kalau belum melaksanakan 3 komponen tadi ya. Nah, berhubungan dengan iman kepada Allah, berarti kita harus pertama mengimani, meyakini bahwa semua yang ada di muka bumi,
semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Ya. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Ya. Meskipun itu bisa dengan hasil teknologi atau hasil rekayasa genetika segala macam dibuat seperti tanaman sekarang banyak yang direkayasa, tapi tetap semua itu adalah hasil izin dari Allah. Allah yang menciptakan semuanya. Itu yang harus kita yakini, ya, yang berhubungan dengan iman kepada Allah. Kalau kita sudah yakin bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah, nah berikutnya kita akan meyakini juga bahwa semua yang ada di muka bumi ini memperoleh rezeki dari Allah. Kadang kita manusia merasa, oh baik ya mau menang gawe-gawe orang, menang hasil capek-capek orang, ya. Ngapain diberikan kabatur, kudu aya zakat sagala, kudu aya sedekah sagala, kudu aya infak sagala, nu capena orang. Dia nggak tahu bahwa dia memperoleh harta itu, dia mendapatkan harta itu atas rezeki dari Allah. Dan itu sudah oleh Allah ditetapkan ketika bumi dan langit belum diciptakan 50.000 tahun yang lalu. Jadi sebelum bumi diciptakan 50.000 tahun yang lalu, ya, itu rezeki kita sudah ada, yaitu di Lauhil Mahfuz. Yang termasuk rezeki itu bukan hanya yang kita makan, bukan. Kesehatan itu adalah rezeki, ya. Kemudian anak juga rezeki, jabatan rezeki, udara, semua yang kita peroleh, semua yang kita manfaatkan di muka bumi ini itu adalah rezeki dari Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, ya, rezeki kita pasti akan kita terima. Contoh, kita sudah berusaha payah berusaha, ya. Terus kita yakin, oh nanti besok saya akan dapat uang sekian karena saya sudah ini. Kalau Allah tidak mengizinkan, kalau Allah tidak menghendaki, apa yang kita angan-angankan untuk besok akan mendapatkan uang sekian, itu tidak akan, ya. Itu semuanya atas kehendak dari Allah. La in syakartum la azidannakum. Nah, oleh karena itu kita harus banyak-banyak bersyukur, ya. Bersyukur atas apa? Atas nikmat, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah semenjak kita belum lahir. Makanya kewajiban kita hanya berusaha. Salah kalau kita nggak berusaha. Biarin aja kalau kayak gitu mah, atau dari situ ditangtukan ke Allah, nggak sesuai atau ciciwe ke imah, balik doa, tidak bisa. Ya, Allah sangat menganjurkan, bukan menganjurkan lagi, sangat menyuruh kepada kita untuk berusaha, ya. Baik itu rezeki yang kita makan, nikmat juga termasuk rezeki, iman juga termasuk rezeki itu, ya. Nikmat iman, ya. Berhubungan dengan iman kita juga sama. Kita harus berusaha bagaimana supaya iman kita bisa tetap ataupun bertambah, ya. Jadi yang namanya rezeki itu bukan hanya yang kita konsumsi aja, yang kita rasakan aja, yang kita dohir lah maksud ibu, ya. Yang dohir saja enggak, tetapi yang batin juga itu adalah termasuk ke dalam rezeki. Nah, kita harus yakin, anak-anakku sekalian, yang poin yang kedua ini, bahwa kita harus yakin bahwa semua yang ada di muka bumi ini sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ada hadisnya kan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di dunia ini kecuali ada rizki
rezekinya, dan Allah tahu di mana kalian akan mendapatkan rezeki itu, ya. Allah tahu, oh ini ada di sini, tahu, Allah Maha tahu, ya. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya yaitu yang harus kita pahami adalah kita harus beriman kepada Allah supaya kita bisa bersyukur. Yang ketiga adalah, ya, tadi yang pertama diulang lagi, cara beriman kepada Allah itu yang pertama kita harus yakin bahwa Allah yang menciptakan semua yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, kita harus yakin, harus percaya bahwa semua yang ada di muka bumi ini sudah Allah tetapkan rezekinya. Makanya jangan lihat ke atas. Oh, si itu mah pakai itu, kita mah jalan kaki. Si itu mah pakai ini, kita mah jalan kaki. Nggak usah, karena itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi tetap kita harus berusaha. Karena kalau nggak ada usaha itu nonnya hoak lah menjaman ayeuna mah, ya. Kalau kita tidak berusaha, tetap kita harus berusaha. Yang ketiga apa? Yang ketiga, bahwa kita harus yakin bahwa Allah yang mengatur semua yang ada di bumi dan alam semesta ini, bukan orang lain, bukan manusia, bukan profesor, bukan insinyur, bukan. So, kalian kalau kita pahami, ya, kalau kita tafakuri, yang ada di alam semesta, planet-planet bisa tidak bertabrakan, itu mengikuti jalannya masing-masing. Itu kalau bukan Allah yang ngatur, itu nggak akan bisa seperti itu. Jangan jauh-jauh lah. Kita mensyukuri, mentafakuri apa yang ada di dalam diri kita aja, ya. Allah menciptakan bulu mata, Allah menciptakan alis, itu semua ada fungsinya, ya. Semuanya ada fungsinya. Coba kalau Allah tidak menciptakan bulu alis ke kita, gimana? Ya. Wajah kita kayaknya gimana? Aneh apa enggak? Kayaknya aneh mencegah bumanya. Nah, itu ada fungsinya. Bulu mata juga, ya. Belum lagi kalau kita berbicara tentang apa yang ada di dalam tubuh kita, yang kalau menurut kedokteran itu ternyata di dalam tubuh kita itu kalau diibaratkan kabel-kabelnya itu jutaan atau mungkin miliaran banyaknya jumlahnya. Coba kalau bukan Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, ya, tidak akan seperti itu, tidak akan bisa, profesor sekalipun. Banyak sekali sebenarnya yang harus kita tafakuri, yang harus kita bicarakan, yang berhubungan dengan iman kepada Allah. Karena apa? Semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah, pasti yang mengaturnya Allah. Secara logika gini aja lah, Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang menciptakan semua yang ada di muka bumi ini. Berarti yang ngerti seluk beluknya siapa? Ya pasti Allah, ya. Sebuah pesawat diciptakan, yang mengerti kekurangan dan kelebihan pesawat itu siapa? Pasti Allah. Maaf, pasti yang membuat pesawat itu, ya. Nah, demikian juga bumi dan isinya diciptakan oleh Allah, pasti Allah lebih tahu kekurangan dan kelebihan dan apa-apa yang ada di muka bumi ini. Makanya anak-anakku sekalian, kalau ada ajaran-ajaran Islam, kalau ada ajaran-ajaran yang ada di Al-Quran, harus kita terima. Sami'na wa ata'na. Jangan mikir, ini tidak sesuai dengan ini, tidak sesuai dengan itu. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Mestinya Allah lebih tahu apa kebutuhan kita, apa yang kekurangan kita, apa kelebihan kita. Makanya kita harus terima yang namanya adalah Al-Quran. Insya Allah lah, kalau kita sudah beriman kepada Allah, pasti kita akan
mengikuti rukun iman yang selanjutnya, yaitu iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, dan selanjutnya. Dari Ibu, karena berhubung waktunya Ibu dibatasi, tidak boleh lama-lama. Kayaknya Ibu sudah lebih dari 10 menit, ya. Harusnya Ibu 10 menit. Banyak sekali sebenarnya yang harus kita bahas. Nanti aja kalau ketemu di kelas ya. Kalau di sini kita hanya sebentar aja. Dari Ibu, pesan dari Ibu, mudah-mudahan kalian bisa mengisi bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan yang soleh yang akan mengangkat derajat keimanan kita, yang akan mengangkat derajat harga diri kita nanti di yaumil akhir, di yaumil jaza. Amin. Dari Ibu cukup sekian. Nanti dilanjut lagi dengan materi rukun iman yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Dari Ibu cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, abi Bapak Baliut Pak.